Kalau sejarah Sabeni itu yang Paci dapat dari Mbak Tardi itu kayak gimana Paci? Ya dari Bang Tardi itu orang Sabeninya katanya wujudnya tinggi gede Paci. hampir 2 meter lah. Nah setelah masa jabatan Mentong Sabeni itu juga dia udah tua, nah digantiin nama saudara susunya Kong Jeni gitu. Itu nggak boleh ditinggal, memang boleh dibilang gacoannya lah. Ciri khasnya ya? Ciri khas dia kan bukan mukul, nyontok kalau kata orang sekarang. Iya. Nyontok. Ya. Yang menarik gerakannya unik gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di channel gue Aziz Fauzan dalam acara ngopi sambil ngobrol. Oke, saat ini gue sedang bersama narasumber gue, yaitu salah satu guru dari perguruan Sikelabang, aliran Sabeni jalur Cingmus. Namanya yaitu biasa dipanggil Paci atau Bang apa ya? Ya yang biasanya kalau nama lengkap tuh Abdul Rasid. Iya, nama lengkapnya Abdul Rasid ya, Pak. Ada yang panggil Bang Peri, Bang Ape. Ya sekarang nih karena awal mulanya ponakan manggil kita Paci, ya, jadi orang pada ngikut udah Paci sampai sekarang. Jadi istilah ngetrennya Paci lah. Paci gitu. ya, yang Nah, jadi buat anak-anak yang buat muda-muda ya, anak-muda. namanya Paci. Jadi sampai sekarang. Iya, Paci juga ini salah satu dari guru aliran Sabeni, guru silat juga, yaitu sejak tahun 2008 atau 2009 ya saya belajar sama Paci. Jadi sampai sekarang masih aktif, cuman waktu itu sempat vakum juga. Nah, Ya. Paci, Ani mau nanya nih Paci, waktu itu Paci sejak kapan sih belajar silatnya aliran Sabeni dari Cingmus ini, Paci? Berarti Paci belajar nggak dari Cingmus ya? Dari muridnya Cingmus. Dari murid Cingmus. Nah, kira-kira tahun 71-an lah. 71 ya, Pak. Muridnya Cingmusnya namanya Bang Tardi. Bang Tardi. Nah, Bang Tardi itu belajar langsung di Cingmus. Sama Cingmus. Waktu itu awal mulanya sih belajar cuma berdua, Berarti. Paci sama Bang Mundari. Aha. Lama-lama kelamaan ya teman-teman lihat pada kita latihan deh, Ya. ada ngikut, ya udah ngikut lah. Banyak juga tuh, kira-kira ada 10 orang lebih. 10 orang juga waktu itu. Kami Betul. juga, Paci. Kami nah, latihannya tiap malam. Cuma yang sampai habis tuh ya Paci sama Bang Mundari. Dari dua doang waktu itu, Paci. Ya berdua yang kelar Kelar, ya. kelar, yang lainnya enggak. Gitu. Di situ udah gitu. Vakum tuh, pulang. Pas nimbul lagi, ya tahun itu nih yang kemarin 2008 ambil waktu itu. Vakum. Nah, waktu itu Paci umur berapa tuh? Kurang lebih 21. 21 tahunan ya, masih muda ya. Masih muda. Ya masih istilahnya bujangan lah. Iya, masih bujangan lah. Nah, waktu itu waktu pas mau belajar tuh apa sih yang bikin Paci itu buat motivasi diri buat belajar Sabeni nih, Paci? Awalnya dulu Paci ya dibilang pemuda tolol gimana ya, nggak punya apa-apa. Saya sering diganggu, dibully orang. Paci punya pikiran
gua mesti belajar lebih ini, nggak bisa jadi kerjaan mulu sama orang. Akhirnya dapet tuh temen bang tadi, dia ngajar main sabni, pas Paci lihat gerakannya bagus, simple, udah akhirnya Paci belajar sama dia sampai kelar. Alhamdulillah setelah belajar tuh sampai tuntas, iya nggak ada yang ganggu batas itu. Gitu. Jadi ada keuntungannya setelah kita belajar, jadi orang nggak sembarangan gitu. Gitu. Dulu waktu kosong, aduh, Jahilin mulu dijailin kan, Pak. mulu, ditahu kita nol, Aha. dianggap kita apaan gitu. Ya udah batas itu tuh Paci niat, gua mesti punya, gua mesti belajar, nggak bisa begini. Iya, iya. Ya sampai sekarang, bahkan sekarang juga ada niatan, bukan niatan itu lagi sampean mainannya Paci mulai lestariin, jangan sampai orang itu tahu gerakan apa, tahu nama doang, gerakannya dia nggak tahu kayak apa sih mainan kong sabeni. Karena sekarang ini nih yang ngajar aliran kong sabeni udah langka. Udah langka ya. Di Gangmes cuma satu, di Ciledug masih orang. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana supaya mainannya langgeng tuh, ada terus nggak sampai hilang. Generasinya Pak. Ada generasi penerus. Gitu. Kalau nggak begitu kan sayang sekali. Iya, iya. Mainan asli dari daerah kita sendiri Tanah Abang, orang nggak tahu. Sementara dari aliran-aliran banyak yang masuk ke sini, ternyata kita kalah pamor jadinya. Iya. Makanya mau dilestariin terus biar orang tahu kayak apa ya mainan asli Tanah Abang gitu. Nah terus Paci waktu itu Paci kan tadi bilang mulai aktif mengajar sekitar tahun 2008-an ya Paci. Kalau dihitung ngajar sih sebelum tahun 2000 ya Sebelum pernah. 2000 juga pernah, Pernah nyoba, cuman nggak seperti sekarang. nggak lama ya Paci. Nggak lama. Ada dulu tuh anak, ada 4 orang. Kalau tahunnya kayaknya, waduh lupa deh tuh. Iya. Itu Paci belum nikah sih. Ya Masih sekarang. jangan juga Paci. Nah, di bawah tahun 80 lah. Itu ada anak Bonsiri 1, anak Batu Raja 1, sama anak Manggarai 1, 3 orang. 3 orang. Dia boleh bilang, dia murid pertama lah. Murid pertama gitu. Iseng-iseng ngajar ya, minta belajar, ayo deh kita ajarin. Iya. Terus udah batas itu, banyak juga tuh yang mau ngikut. Terutama anak-anak kami sendiri. Yang mes ya emang ya. Pada nyari juga ya. Ada nyari juga. Sampai ya kurang lebih ada 10 orang dulu anak yang main. Nah angkatan pertama Iya. itu udah almarhum semua kayak udah meninggal. Yang 3 orang itu 3 orang itu udah meninggal. udah meninggal sekarang. Anak Bonsiri 1, Batu Raja, Manggarai meninggal. Nah yang lainnya anak-anak sini. Bahkan kalau sekarang banyak kan orang luar yang jauh-jauh yang ikut latihan kemari. Iya benar Paci, banyak yang dari luar. luar Jakarta malah. Orang Depok pada kesini juga ya. Depok, Lenteng Agung, Iya. terus Mampang, Bekasi. Bekasi juga ada. Ada juga yang paling jauh lagi, Jonggol. Oh, Jonggol. Jonggol ada, terus Tiga Raksa ada yang datang kemari. Dari Condet ada juga, Krukut, Romang banyak. Ya sementara anak sini yang paling dekat dari Pejompongan sama Gang Buaya. Yang paling dekat daerah ya boleh dibilang masih kecamatan Tanah Abang lah. Kalau yang lainnya banyak kan orang jauh-jauh pada nyari kemari gitu. Gitu Paci ya. Nah. Terus selama ngelatih nih suka dukanya apa sih Paci? Ya suka dukanya banyak deh. Nah, Maklum kan orang semuanya nggak sama pola pikirnya. Iya. Ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang blow on gitu. Ya kita ikutin aja deh. Kita ikutin gimana sesabar-sabarnya kita gitu loh. Kalau memang kebetulan yang mau belajar itu otaknya agak bagus, ya agak cepet ya. lumayan lah. Tapi kalau yang agak kalau misalnya otaknya bebel, ya prosesnya ya lama. Itu dia. Yang ngajar juga harus benar-benar sabar. Kalau nggak sabar, keerok. Gitu. Ya memang ngajar tuh dibilang gampang susah. Gak beda kita dulu sekolah kan, ya namanya baru
belajar mainan tuh sama aja kita sekolah dasar. Sekolah bener Pak Haji. Tahu huruf dulu, tahu warna dulu. Nggak ada kan orang baru masuk sekolah langsung bisa baca. Nggak ada. Nah, main silat juga sama. Sama kayak gitu ya. Sama. Iya. Dari belajar huruf, terus Kenal apa, huruf. kenal huruf, bikin kalimat. Bikin gitu. kata dulu, nyusun huruf kan di kata baru Iya. kan. Bikin kalimat gitu. Sama halnya dengan silat nih ya. Nah, sama Dari juga dasar silat, dulu ya, Pak Haji, dasar ya. dulu. Tahu dulu nih gerakan A-nya sampai dari A sampai Z. Setelah itu baru main jurus. Dari dasar udah bisa baru main jurus gitu. Nah, setelah dia main jurus baru bisa mau minta apaan, mau aplikasinya, cara make. Nah, dia udah tahu karena udah kenal hurufnya semua. Iya, benar. Kalau belum kenal huruf mau aplikasi gimana judulnya? Nah, ada dia yang jatuh dulu. Nah sama iya orang, dia ya. mabok hurufnya aja dia nggak Iya. tahu mau aplikasi. Makanya kalau belajar tuh jangan buru-buru, jangan instan. Jangan mau instan ya, Pak. Jangan instan tuh bener cepet dapatnya tapi nggak ada yang diinget karena serba cepet. Sekarang pola latihan begitu mah percuma. Cuma ya Pak Haji. Cuma. Karena nggak bakal ngelekat di Nggak ngelekat badan, karena ya. nggak tahu awalnya. Kalau dia tahu awalnya kan kone A, nih B, nih C gitu. Jadi kan dia nampak kita tuntun dia nanti dia tahu sendiri kalau bikin kata, nyusun kata. Dia jadi ini, dia jadi ini ya. Sama juga begitu silat. Kalau dia udah paham, nggak usah kita tunjukin gerakan dari mulutnya juga dia paham kan. Dia ngerti, dia udah ya. tahu hurufnya. Ya udah begitu deh. Gitu ya, suka dukanya. Pak Haji. Suka dukanya begitu deh. Dari ngajar tuh murid ada yang cepet, ada yang Cepet, ada yang lambat. lama. Jadi mesti dengan kesabaran gitu. Kesabaran, kalau nggak sabar ya Malah Pak Haji kacau. sendiri. Nah Pak Haji waktu itu kan Pak Haji belajar sama Mbak Tardi ya. Nah, yang Pak Haji lihat Mbak Tardi itu sosoknya kayak gimana sih tuh? Nanti, Tadi orang itu kalau lihat dari postur badannya, orangnya gendut, gemuk, pendek. itu nggak terlalu tinggi dia ya? Enggak ketinggian baci. Masih dengan Pak Haji. Pada waktu itu si Paci udah punya mainan tuh dulu sebelum belajar ini dia Paci belajar jingkrik Belajar hatam. jingkrik pernah Pak Haji ya? Pernah belajar jingkrik. Cuman begitu berteman sama Bang Tardi, tadi main ke rumah kan ngobrol, dia bilang, daripada bengong, kita latihan silat yuk. Akhirnya Paci lihat silatnya kayak apa sih? Nah, akhirnya dia jalanin gerakan yang dia punya. Terus lihat kayaknya gerakannya nih aneh, simple, bagus gitu gerakannya. Unik juga Pak Haji. Unik juga nih gerakannya. Wah, boleh bawa deh. Dia bilang lagi, ini gua mau belajar kita. Udah, akhirnya ikut belajar di situ. Ini kan udah ceritanya nih mainan apaan. Nah, sebenarnya Pak Haji belum tahu nih. Belum tahu mainan, cuma lihat gerakannya tuh enak gitu dilihatnya deh. Shit, cepet, gak simple. Ditanya nih mainan apa ya? Ini mainan sabeni nih. Jadi gua mau dia belajar. Belajar cerita tuh Bang Tardi dulu belajar sama Cingmus. Mus ya. Sedangkan Cingmus itu kan anak kandung Kong Sabeni. Dia anak salah satu. Ya dari situ tuh dia terus belajar. Kalau dihitung langsung, pasti nggak belajar langsung sama Cingmus. Belajar langsung sama Cimus ya, Pak Haji. Belajar sama muridnya Cingmus. Melalui Mbak Tardi ini. Melalui Bang Tardi sampai sekarang. Sampai Bang Tardi ini meninggal ya tetap kita masih jalanin apa yang pernah Kasih sama dikasih Bang Tardi. kalau dilihat dari kalau Mbak Tardi jalan jurusnya gimana tuh Pak Haji? Nah, itu dia. Karakternya dia tuh Udah cepet gesit. Kayaknya kalau dilihat secara umum nggak mungkin tuh orang gendut begitu bisa gesit. Kalau orangnya standar sih ramping apa nggak heran, makanya Pak Haji demen gitu jadi tertarik sama mainan tuh orangnya
Orangnya nggak umum, Iya. orangnya gendut, pendek, tapi gerakannya luar biasa gitu. Itu yang luwes jadi gitu Pak Haji ya. luas juga, itu dia jadi daya tarik Pak Haji ini. Haji itu. Ya udah Belajar. mau buat belajar deh. Gitu. Akhirnya belajar lah tuntas. Tuntas ya. Cuma sayangnya yang dapat pertama nggak ada yang diinget sampai sekarang, hilang Oh, gitu aja. Yang cingkrik nih. Yang cingkrik aja udah nggak ingat, Lupa, lupa. udah lupa. Yang ingat ya ini aja Saben. mainan yang sahabat nih. Kong Sabeni ya. Ya, dari tahun 75-an lah sampai sekarang. Iya, iya, iya. Ya kurang lebih 45 tahun nih. 45 tahun bener. Jadi sekarang. Sekarang alhamdulillah pasti nggak lupa. Makanya jangan sampai lupa lah terus. Ya kita bagi-bagi deh yang mana mau ikut latihan, ayo silakan. Mumpung Pak Cik mau ngebagi Iya. gitu. Kalau Pak Cik simpan-simpan kan nggak jadi apa-apa. Jadi yang Cuma. ada lupa juga lagi Pak Haji. Ntar akhirnya lupa juga, nggak pernah dijalanin. Ya alhamdulillah masih ingat masih ada makanya Pak Cik mau bagi deh, siapa yang mau silakan. Apalagi dia bisa sampai habis. Dia mau Alhamdulillah bikin- banget Pak Haji. ya. Alhamdulillah banget. Jadi dia mau buka di daerahnya masing-masing silakan, Pak Cik nggak komplain, nggak ada. Komplain ke apa ya. Kalau bangga dia bisa ngembangin terus Iya. apa yang dia belajar dari sini. Aha. Ya biar santai kita seruput kopi dulu Pak Haji ya. Sambil Iya, dah. ngerokok nih Pak Haji. Nyantai Bismillah. aja. Nah Pak Haji, kalau sejarah Sabeni itu yang Pak Haji dapat dari Mbak Tardi itu kayak gimana Pak Haji? Ya dari Bang Tardi itu bangsa benihnya katanya wujudnya tinggi gede, Tinggi gede Pak Haji. tinggi gede kata hampir 2 meter lah. Kan kalau kata cerita-cerita orang lebih tua dari kita nih orang dulu bilang ya memang bangsa benih itu orangnya tinggi gede. Tinggi gede emang ya. Gitu. Karena kan Kongsa benih juga nggak waktu dia masih hidup tuh dia selalu berdua Berdua tuh sama siapa tuh Pak Haji? saudara angkatnya saudara susu. Saudara susu. Saudara susu tuh namanya Kong Mujeni. Kong Mujeni ya. Ya kalau menurut cerita orang tua Kong Mujeni itu adiknya nenek Paci. Oh ada nenek Paci, Kong Mujeni itu Kong tuh. Mujeni. Nah, jadi dia bersaudara susu sama Kong Sabeni karena Kong Sabeni itu lebih tua. Kong Sabeni itu lahirnya dilihat di makamnya itu lahirnya dia 1860. 1860. Lahirnya itu Kong Sabeni. Waktu dia meninggal kalau nggak salah sih tahun 1945. Kira-kira umurnya 85 tahun. 85 tahun ya kira-kira ya Mas Adi. 85 tahun. Nah tuh waktu sama Kong Mujeni itu ceritanya gimana tuh Pak Haji? Kalau nggak salah kan serean tuh ya. Sabeni. Ya kalau kata cerita orang dulu Kong Sabeni pernah jadi Nah, serean. jadi serean ya waktu itu. Pernah jadi serean. Nah, daerah kekuasaan Kong Sabeni itu menurut cerita orang tua dulu dia mulai dari Pasar Ikan sampai daerah Candran. Kalau Candran itu sekarang Jalan Senopati lah, Komdak. Komdak ya. Kalau sekarang. Ya. Sekarang memang Komdak Candran. Berarti Masalah. luas juga hitungannya Pak Haji. Hitungannya luas lah dari Pasar Ikan. Pasar ikan. Pasar Ikan tuh kalau dihitung sekarang kan Jakarta Utara Jakarta Utara ya. sampai Jakarta Selatan. Lewatin Jakarta Utara, pusat, selatan. Berarti 3 wilayah. 3 tuh. wilayah Hitungannya kekuasaan kalau dia. sekarang ya. Tapi kalau dihitung Kalau sekarang. hitung sekarang. Nah setelah masa jabatan Mengkong Sabeni itu ya mungkin juga dia udah tua. Iya. Nah digantiin nama saudara susunya Kong Mujeni. Oh gitu. Jadi berarti Kong Mujeni itu serean juga ya pengganti. Iya Kong pengganti Sabeni? Kong Sabeni cerean. Nah itu lama juga Hmm. sampai dia tuh ya istilahnya pensiun lah ya. Kong Mujeni. Hmm. Nah setelah Kong Mujeni pensiun dilimpahin lagi sama ponakannya. Hmm. Ponakannya Kong Mujeni. Ponakannya Kong Mujeni. Anak dari Waepen, anak dari empuknya. Anak dari Info siapa tuh? Nah, Mujeni. Oh gitu. Anaknya dari Info Kong Mujeni. Kong Mujeni namanya. Kalau kita panggil aba-aba sih sebenarnya dia encang ya. Cang sebenarnya. Karena abangnya Siapa abang tuh? kita. Itu Cang Muhammad Noh. Cang Muhammad Nur.
Kita panggil baknoh. Baknoh. Nah, Atau waktu dia waktu itu masih zaman siapa tuh Pak Haji, masih Belanda apa emang udah selesai kemerdekaan? kayaknya selesai kemerdekaan, cuman tahunnya nggak jelas tahun berapa gitu ya kira-kira. Tapi masih ada juga Belanda, tapi masih ada di sini. Kan waktu itu meskipun merdeka, Iya. Belanda masih banyak di sini. Iya. Waktu itu kan masih invasi juga di kalau nggak salah ya. Agresi militer berapa gitu. Nah dari Baknoh masa jabatannya selesai tapi habis pensiun, nah Baknoh diganti sama Bang Ahmad Sani. Bang Ahmad Sani. Nah, setelah Bang Ahmad Sani itu jadi serean, barulah Bang Ahmad Sani pensiun tuh jabatan serean dihapus dari Pemda. Udah gak ada lagi ya? Nggak ada lagi, adanya Kalau sekarang apa tuh berarti? kepala lingkungan. Kepala lingkungan. Mungkin kalau sekarang nggak ada kali kepala lingkungan, udah habis kan? Tapi kayak dekel gitu kali ya. Kayak dekel. Kayaknya nggak ada dulu kan. Habis dari serean, kepala kampung, kepala lingkungan. Terus sekarang nggak tahu nih apa tuh. Atau udah dihapus beneran? Camat tapi bukan tuh? Bukan, camat bukan, lurah bukan. Oh, di bawah lurah. Masih di bawah lurah hitungannya ya. Hitungannya di bawah lurah. Tahu namanya apa? Gak begitu perhatiin. Kalau sekarang ya nggak tahu. Kalau sekarang, kalau dulu kan tingkat dari orang kampung tuh yang ngurusin serean. Dari serean dibilang lurah, juga nggak ada lurah dulu. Dari serean ke inian. Apa sih bilangnya dulu? Demang ada apa itu? Ya, ya mungkin ya sekarang kayaknya lurah kalau kita. Lurah mungkin lurah ya. Jadi urusan yang di kampung udah baik soal tanah, rumah, itu saya kan yang ngurusin. Bisa juga dibilang lurah, ya bisa juga dibilang camat sih kayaknya enggak ketinggian. Ketinggian ya kalau camat ya. Gitu. Nah sekarangnya udah berubah zaman, yang model-model apa jabatan-jabatan itu udah nggak ada sekarang, serean nggak ada. Serean apa itu? Bupati, Dana nggak ada. Dana udah nggak ada. Gitu. Nah, Pak Cik, kalau sebenarnya jurus Sabeni itu apa aja sih Pak Cik? Ada berapa sih yang Pak Cik dapat dari Mbak Tardi ini? Ya kalau dibilang hampir semua kita dapat, cuman ya namanya ada yang pakai bahasa bahasa Cina gitu, tapi semuanya jurusnya namanya nama Indonesia aja. Kalau gerakan dasar ada gerakan pukulan 1, pukulan kedua, gerakan kedua tuh pukulannya 3, gerakan ketiga pukulannya 5. Gitu. Pukul serot ikut jambret pukul. Nah, yang lainnya nanti ketemu di situ, cuman baku pukulannya di itu yang di 5 itu, kiri itu. Tangan kiri maupun tangan kanan harus 5. Itu nggak boleh ditinggal, memang boleh dibilang gacoannya lah. Ciri khasnya. Ciri khas dia kan bukan mukul, nyontok kalau kata orang sekarang. Nyontok. Yang menarik gerakannya unik. Gitu. Kayaknya nggak ada di mana-mana kayaknya ya. Kalau dilihat dari kesamaan dari aliran silat yang ada di ya mungkin se-Indonesia ya, nggak ada yang sama yang dia punya, makanya dibilang unik. Kalau yang gerakan umum kan banyak, kalau dilihat dari aliran mana aja pasti pukulannya sama ya, paling rata begini rata, paling iya, ngepel ya, ninju. Oh, ada ngebuka paling. Buka, kalau dia nggak ada cerita. Ini begini nyontok aja udah ya. Nangkis aja dia ogah. Makanya dia punya ciri khas tuh jambret pukul. Jambret pukul ya. Jambret pukul sepak. Ciri khas dia. Sepak tuh ngebanting kan. Ya istilahnya sepaknya ngebanting. Nyepak kaki tuh ngebanting. Gitu. Nah itu dia yang jadi buat daya tarik keunikannya. Nah, keunikannya di situ. Yang orang lain nggak punya, adiknya ada di kita gitu. Ada di mainan ini. Sementara orang lain nggak punya gerakan yang seperti yang dia punya gitu.
nyari di mana aja nggak ketemu. Beda meskipun ada, tapi nggak sama. Nggak sama ya. Ada kelainan. Nah terus berarti kalau di aliran Cingus nih ada berapa jurus Paci? Satu yang Paci Itu yang dari dapat Batari. dulu tadi satu, pukulan satu. Yang keduanya pukulan 5, pukul serot sikut, pukulan 2. Terus jalan tebas 3, jalan kulir, jalan sendok. Sendok. Dari berapa itu? 5 ya. 5. Terus sama ini longok lempar, longok banting. Nah itu dasar tuh kan. Besar ya kalau itu ya. Terus baru mulai main jurus. Jurus. Sampai dinamain itu asal muasalnya kita nggak tahu ya. Kalau yang tahu bisa jelasin, tolong jelasin aja, nggak usah komplain macem-macem. Nah kita dikasihnya begitu, ya kita jelasinnya begitu. Mana namanya jalan jurusnya jurus cara Cina. Ada yang jalan cara Namanya namanya cara Cina. Entah bagaimana ceritanya, kok namanya cara Cina. Karena kita nggak dijelasin, nggak dikasih tahu. Udah kita terima aja, nggak pakai protes-protesan. Iya. Terus berbicara Cina, itu sebenarnya dulu cara Cina juga dibagi 3. Cina 1, Cina 2, Cina kurung, apalagi itu jangan lupa. Cuma abang tadi bilang ribet loh kalau satu-satu, kelamaan. Udah deh gabung aja deh, gitu. Digabung akhirnya sampai sekarang tuh. Semuanya juga dulu serba satu-satu. Kayak cara Cina 3, dibagi 3. Dibagi 3 tuh. Kelabang juga habis dari cara Cina, kelabang tuh dibagi 3 juga. Nah yang lainnya 4, kayak 4 segi, 4. Terus merak nigel 4. Gitu. Yang unik, yang dibilang gerak laju, dia tuh nggak ada apa ya? Nggak ada bakunya Pak Ji. Bakunya nggak ada, fondasi dia kemana aja. Gitu. Jadi gerakan dia memang gerakan nguber. Bebas ya pakai jurus. Bebas. Pakai jurus apa aja. Jurus apa aja yang dia bisa ingat dia pakai jurus gerakan laju namanya. Jurus laju. Jurus laju. Nah, habis itu lagi kelar, baru naik lagi ke 45 pancar. 45 pancar. Dari dulu sama juga menurut Bang tadi dibikin 4. Gitu. Dibagi-bagi juga Bagi 4. ya, jurus. Nah, Bang tadi nggak mau pusing dijadiin 1. Nah, yang terakhir dibilang jurus selabumi. Itu mainnya di bawah. Nah, itu yang terakhir itu. Nah, itu nggak ada lagi, gerakan udah habis udah itu sampai jurus selabumi. Nah, itu juga sama, dibikin 4. 4 juga, cuma dijadiin 1, digabung. Akhirnya jadi 1 tuh. Jadi 1. Makanya kalau dilihat panjang, karena dijadi 1. 4 jadi 1. Dulu sendiri-sendiri. Maksudnya sih mungkin biar nggak lupa juga kali Pak Ci ya. Bisa juga begitu, Karena biar nggak lupa. dibelah-belah gitu jadi. Belah-belah kan nanti diingat yang 1, 2, 3, 4-nya dilupa. Iya. Nah, sekarang digabung aja. Jadi sampai sekarang. Ya paling sekarang bukan Pak Ci sok pinter. Iya. Ada sedikit Pak Ci tambahin dari gerakan dasar yang kedua. Kalau dulu kan pukulan cuma 1 kali doang. Kayaknya yang belajar dia beranggapan pukulan itu cuma 1 dasar. Padahal kalau memang dia pahamin gerakan dasar kedua tuh bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa. Nah, makanya Pak Ci bikin tuh gerakan kedua dengan pukulan 3 kali. Terus sama sepakan. Dulu waktu Pak Ci belajar tuh sepak kiri ke depan nggak ada, adanya sepak depan kanan. Depan Kanan. Kiri nggak ada, nyepak kiri ke depan tuh nggak ada. Adanya nyepak kiri ke samping. Karena samping Sini. berarti kiri ya. Nah, setelah itu udah kanan aja terus. Nah akhirnya biar anak-anaknya yang latihan dia paham kiri kanan, akhirnya berarti bikin lah gitu.
cepak kiri kanan ke depan. Gunanya buat ngelusin antara kakinya. Iya. Kiri kanan tuh biar dia hidup dua-duanya. Biar Jadi, sinkron ya Pak Haji ya. biar sinkron. Kalau umpamanya dia tahu cuman kanan doang, kirinya dia taunya kiri ke samping. Sekarang kita bikin deh mau ke samping, mau ke depan, kiri kanan depan, kiri kanan depan, itu doang tambahannya. Iya, iya. Cuma dua gerakan. Dua gerakan. Ya sampai sekarang ternyata yang belajar juga tambah semangat gitu. Malah makin ngerti kali Pak Malah Haji. makin ngerti oh nih gini gitu. Ya udah, ya sebelumnya juga kita nggak sengaja cuma bikin dulu. Kita juga ngomong lagi sama yang lebih tua, yang senior gimana nih kalau begini. Ya dia bilang boleh tuh bagus nih. Ya udah kita pakai sekarang. Ternyata yang belajar juga nerima, Efektif dan efektif malah. buat daya tangkap murid-murid yang pada belajar. Yang pada belajar. Udah. Ya alhamdulillah. Jadi dia paham. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Gitu. Kalau sosok orang-orang terdahulu yang menurut Pak Haji lihat jalan jurusnya, lihat karakternya luar biasa tuh, ada nggak sih Pak Haji? Dulu ada di Ganesnya ada. Di Games ada. Nah, sekarang tuh dia udah meninggal, tinggal paling cucu-cucunya aja. Dulu kalau nggak salah Abah Kurnain tuh murid langsungnya Kongsa Beni. Abah Kurnain. Mbak Kurnain dipanggilnya Mbak Nain. Mbak Nain. Ya. Kalau dilihat dia udah luar biasa gitu. Sampai anak-anak mudanya juga kagum. Bahkan sempat Ustadz Haki ya orang Gandes juga, dia sempat belajar tapi bukan sama Kongsa Beni. Ustadz Haki belajar sama Anaknya Kongsa Beni. anaknya Mas Abni. Cingmus. Cingmus. Oh dia langsung ya Ustadz Haki. Dia langsung Ustadz Haki belajar sama Cingmus. Banyak juga yang didapat, cuma banyak tambahan dari Mbak Nain tuh, karena kan Mbak Nain lebih senior, murid ya. pertama. Karena Jadi langsung dari Kongsa Beni ya. langsung dari Kongsa Beni. Jadi apa yang Ustadz Haki belajar dari Cingmus yang kurang, ya yang dilengkapin sama dari Mbak Nain gitu. Ya, sedangkan aneh aja nggak dapet yang dari muridnya Cingmus. Kalau Ustadz Haki dapat semuanya, gerakan tunggalnya 3 yang kita nggak dapet, dengan Ustadz Haki dapat. Ustadz Haki dapat Dari Mbak Nain. Ada 3 ya gerakan tunggal lebih jurus, terutama jurus golok. Oh ada Toya. juga. Oh Toya ada Pak Haji. Toya, golok sama Trisula. Trisula. Nah ya kita waktu itu memang nggak dikasih yang 3 gerakan itu, ya sampai sekarang ya kita nggak tahu bentuknya kayak apa, gerakannya kayak apa. Nah, Ustadz Haki itu dapat semua, cuma sayangnya Ustadz Haki nggak nurunin lagi, baik mau keluarganya maupun orang lain. Kalau buat jalan jurus gerakan, Ustadz Haki ini boleh dibilang ya master. Gerakannya kayak gimana tuh Pak? Gerakannya cepet banget. Penggambaran itu. Gerakannya cepet banget. Pokoknya yang kita jalan 1 dia 3 gitu lah. Gerakan cepet banget, udah cepet, luas, gesit. Bahkan dia mungkin kalau dilihat sama gurunya mungkin seimbang kecepatan antara guru sama murid. Hampir sama ya. Biasanya kan ya murid lebih di bawah dong. Kalau ini kalau dihitung setara kayak hampir setara sama gurunya, karena dapat bimbingan dari murid utamanya Sabeni itu Mbak Nain. Padahal kalau lihat sujud Mbak Nain ya orangnya biasa-biasa aja. Tapi gerakannya meskipun tua, waduh masih cakep. Jambretannya, tarikannya masih kelihatan. Ada nggak waktu itu pengalaman Pak Haji yang Mbak Nain? Ada dulu pernah. Waktu itu kira-kira umur iya 20-an deh, belum nikah sih. 20-an. Mbak Nain kira-kira 70 lebih lah. Canda. Ya, namu ke rumah Mbak Nain. Mbak Nain bilang, ya coba lo pukul Mbak gitu. Ya, kita bingung juga kok. Orang tua minta dipukul gitu kan, gimana ceritanya.
maksa terus coba pukul yang kenceng, Malah disuruh malah pukul. digulung yang kenceng, sekenceng kencengnya kalau bisa. Ya jangan sampai penasaran, ya mati pukul. Begitu dia kita pukul, jailah kita dianggap kayak apaan tuh, dijamret, trap dapat. Cuman 2 jari begitu. 2 jari begini doang Iya. berarti jamret ya. Buset. Lah mati, banain tuanya aja begini, bagaimana mudanya. Ya batas itu tuh wah. Tambah yakin mainan bagus. Udah terus. Diapalin terus, jangan sampai hilang, udah tinggal tuh ya ngelatih anak-anak. Jangan sampai lupa. Sampai nggak berkembang lagi. Jangan berkembang ya gitulah. Ngelatih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah. Nah nih Paci, terakhir nih pertanyaan terakhir dari Ane Paci. Pesan-pesannya tuh buat anak-anak Indonesia sekarang tuh apa tuh Paci buat anak-anaknya? Pesan-pesannya buat generasi muda sekarang, kita harus nyintain seni budaya yang kita ada di daerah kita, jangan dilupain. Karena seni tradisional tuh kalau kita lupain, aduh kita jadi kayak nggak punya apa-apa gitu, nggak punya ciri khas. Makanya dari sekarang jangan lupa sama menjalankan sejarah orang tua dulu, mau ngembangin terutama yang ilmu bela diri yang ada di wilayah kita. Iya. Jangan sampai kita hilangin. Kita gali terus. Kita entah dibilang tradisional atau main kampung, itu perlu dilestariin. Kalau bukan dari kita yang ngelestariin, siapa yang ngelestariin? Orang lain. Kalau orang lain yang ngelestariin mau, punya lo diambil orang kan enggak. Makanya sekarang kita harus cintain sama mainan kita sendiri. Nah, bila perlu dilestariin. Ya kita rame-rame lah, senang kita orang wilayah. Kita lestariin mainannya apa yang udah ada dulu, jangan sampai hilang. Gitu. Udah gitu pesennya. Kita lestariin kebudayaan yang kita punya. Kalau dari kelebukan kita yang lestariin, siapa lagi? Ya itu. Makanya jangan dilupain sejarah-sejarah yang orang dulu. Itu aja pesannya buat generasi muda yang sekarang. Nah, ceritalah budaya wilayah kita sendiri, terutama ya wilayah Tenabang. Tenabang punya buat anak Tenabang juga kali khusus ya buat Tenabang. Anak sekarang ini yang anak Tenabang ya seenggaknya luangin waktu lah gitu ya. Iya, mesti jangan sampai enggak. Sayang sekali kalau sampai warisannya hilang. Jadi ya nggak ada ceritanya lagi. Udah mulai sekarang bangkitlah kita, bangun semua, kita hidupin semua kelestarian kebudayaan yang kita punya di sini. Jangan dilupain. Itu penting sekali buat kita orang. Kita mesti tahu juga sejarah. Gimana gitu, tapi pasti belum tentu juga mainan luar lebih bagus ya dari. Belum tentu mainan luar dibilang lebih bagus. Kenyataannya kan banyak orang-orang luar negeri pada belajar kemari. Nah kalau mainan ini jelek, ngapain orang luar negeri pada belajar kemari? Pintar nih gak dia mau kita. Nah di situ keunikan yang permainan tradisional itu ternyata nggak kalah sama impor, nggak kalah. Gitu banyak kan contohnya ya orang bule, orang Jepang banyak yang belajar silat di Indonesia. Ya terutama kalau di Eropa tuh di Belanda banyak. Iya, Belanda, Perancis sampai di tempo hari yang ngajar lapak suci itu di Mesir atau di Tunis. Itu banyak. Kalau memang itu jelek nggak nyampe ke sana, cuman silat tradisional gitu itu kurang kemasan, sama kurang promosi. Iya benar. Beda sama mainan luar tuh. Dia mainannya nggak seberapa, promosinya aja yang bagus, keren. Dan begitu aja buat generasi muda, jangan lupa sejarah. Luangin waktu nih kita nih, mumpung masih ada kesempatan, ada gurunya, ada paknya buat gimana mau ngasih ilmunya nih. Jadi semangat aja nih buat generasi muda ya Pak ya. Iya, gitu aja. Gitu aja pesannya gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita
mau terlaksana, itu kan kita juga merasa bangga. Kita bisa bagi ilmu, bagi pisahan kita. Ini juga memang bela diri itu memang ada kewajiban dari agama juga wajib untuk ilmu bela diri, karena memang kebutuhan kita juga ada di sewaktu-waktu nanti kan, ya entah kapan kan bisa ada jadi. Kalau kita nggak bisa apa-apa ya cuma jadi macam nompong. Kalau sedikit banyak bisa kan, ya sangkanya bisa ngelawan, bisa lari kan. Jadi ada gunanya. Bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain. Oke deh, Ane rasa cukup pertanyaan Ane nih buat Paci untuk saat ini. Iya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya Paci ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi panjang umur. Gitu. Oke, gue rasa cukup sekian buat acara ngobrol di episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paci, makasih Paci ya. Sip. Atas waktunya.